Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di perkuliahan berikutnya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu kalau kalian kemudian sudah membuat proposal skripsi atau skripsi, maka kemudian kalian tidak perlu mengetik ulang dari awal. Cukup kemudian misalnya kalian ini memiliki proposal skripsi atau skripsi yang sudah kalian tulis dan sudah ada catatan kakinya, maka tidak perlu kalian kemudian untuk menulis ulang atau kemudian menulis satu persatu dari awal sehingga kemudian menyebabkan lamanya kalian dalam hal penulisan daftar pustaka. Cukup kalian siapkan misalnya di bawah atau di kolom baru seperti ini. Jadi daftar pustaka kemudian kalian harus pisahkan apakah buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, situs internet, koran, majalah, peraturan perundang-undangan, dan wawancara. Jadi caranya adalah kita kembali ke proposal skripsi kalian atau skripsi kalian. Maka untuk mempermudahnya adalah kalian cukup Ctrl A. Ctrl A apabila kalian memakai Windows, kalau kalian memakai Mac cukup Command A. Kemudian copy semua, kemudian kita langsung paste di daftar pustaka. Setelah itu Anda paste di sini, kemudian hasilnya seperti ini, kemudian rubah, karena ini masih 10, ukuran hurufnya masih 10, kita ganti 12, sesuai dengan besaran penulisan daftar pustaka. Karena ini diambil dari footnote, maka dia 10, sehingga kita ubah menjadi 12. Maka tinggal kemudian kalian ganti atau hapus depannya ini, cukup ambil bukunya saja seperti ini, halamannya juga dihapus. Jadinya seperti ini, misalkan undang-undang, kita hapus juga, penjelasan umumnya juga hapus. Karena ini undang-undang, kita masukkan kita cut ya, kita cut ke peraturan perundang-undangan. Bisa langsung di cut, bisa nanti setelah kemudian dibagi satu persatu. Kita paste di sini. Kita kembali lagi ke atas, kemudian ini sama, dihapus nomornya, juga halamannya dihapus. Ini juga sama, nomornya dihapus, halamannya juga dihapus. Sama ya, jadi intinya sama seperti itu. Kita hapus semua. Seperti ini. Kita hapus. Karena ini website, kita taruh di kolom website, kita cut, kemudian taruh di kolom situs internet. Seperti ini. Balik ke atas. Sama ini juga dibuang nomornya, halamannya juga dibuang. Ini juga situs internet, kita masukkan ke situs internet. Kita cut, kita masukkan ke situs internet tadi. Kita paste di sini. Kita samakan jaraknya.
Ini juga sama ya. Karena ini adalah bukan buku tapi jurnal, maka kita masukkan ke kolom jurnal. Kemudian jadi sesuai dengan bidang-bidangnya ya. Kalau dia jurnal, dimasukkan jurnal. Kalau dia buku, dimasukkan buku. Ini juga jurnal, kita masukkan ke dalam jurnal. Ini juga jurnal, kita masukkan ke dalam jurnal. Ini artikel, langsung masukkan ke artikel. Halamannya hapus dulu. Ini internet, kita masukkan ke kolom internet. Setelah itu kemudian kalian balik namanya ya. Jadi misalkan Jimli Asidiki, maka Asidiki Jimli. Semua begitu. Kalau yang dua seperti ini, pengarangnya 2 atau 3, maka yang nama depannya ya. Seperti ini. Jangan lupa koma. Setelah selesai dibalik, maka kemudian yang harus dilakukan oleh kalian adalah kalian blok semua. Blok. Kemudian untuk mengurutkan nama-namanya, Anda tidak perlu mengurutkan satu persatu. Akan tetapi Anda cukup menekan AZ, kemudian ada tanda panah ke bawah, itu yang dinamakan dengan short. Oke, langsung oke saja. Kemudian daftar pustaka saudara itu sudah urut sesuai dengan namanya masing-masing. Kemudian ke ataskan. Kita tahu ya, daftar pustaka ini itu spasinya 1 spasi ya. Setelah seperti ini, maka kemudian kalian blok kembali. Setelah itu maka kalian left margin itu sebesar 1. Sehingga jadinya seperti ini. Kemudian karena pengarangnya sama, ini kita tahu ada Jimli Asidiki, bukunya 3 sama, maka tidak perlu ditulis nama keseluruhan. Cukup kalian jadikan seperti ini, jadi strip ya. Ini bisa di copy. Ini harus sama. Kalau kemudian panjangnya seperti ini, maka di bawahnya juga harus sama. Cari yang lain. Ini juga sama ya. Ya, sehingga jadinya seperti ini. Ketika sudah seperti ini, maka yang lainnya juga sama ya. Misalnya di jurnal ilmiah itu sama. Jadi kita harus merubah namanya atau membalik namanya. Kemudian setelah itu kita blok semua. Maka kemudian kita sort. Oke. Maka ketika sudah seperti ini, kita kemudian left margin sebesar 1, maka jadinya seperti ini. Sama juga ya. Situs internet juga sama.
di sort, di blok kembali, kemudian di left sebesar 1, jadinya seperti ini. Sama juga yang lain seperti itu, termasuk peraturan perundang-undangan. Sehingga kemudian daftar pustaka kalian itu sangat rapi seperti ini. Kemudian ini juga dirapikan jaraknya. Kemudian karena ini buku tadi belum dimasukkan ke bawah, maka kalian harus cut. Kita blok semua. Kemudian kita cut. Kita masukkan ke daftar pustaka berupa buku. Seperti ini. Kita tebalin. Buku yang menjadi referensi kalian adalah ini. Kemudian jurnal ilmiah, kita rapikan. Jurnal ilmiah adalah ini. Kita tebalin. Kalau tidak ada skripsi, tesis, dan disertasi, kita hapus saja. Jadi langsung C-nya adalah situs internet. Kita tebalin. Kalau tidak ada koran, majalah, dan media cetak, kita hapus juga. Kita tebalin. Kalau tidak ada wawancara, kita juga hapus. Sehingga pada akhirnya daftar pustaka kalian seperti ini, sangat rapi sekali, karena kerapian dalam penulisan, baik skripsi, tesis, maupun disertasi, itu sangat diperlukan. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.